Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Taufik Rahman ingin menjelaskan tugas dari mana pendidikan kewarganegaraan. Langsung saja kita bahas masalah pertanyaannya, yaitu dengan memahami identitas nasional diharapkan agar memahami jati diri bangsa sehingga membutuhkan kebangsaan sebagai sebuah bangsa. Pertanyaannya, usaha apa yang dapat dilakukan sebagai warga negara untuk andil dalam menciptakan karakter yang unggul dalam berbangsa dan bernegara, agar menciptakan karakter yang mencapai negara yang besar, maju, dan berkeadilan. Dan sebelumnya di sini kita jelaskan apa itu identitas nasional. Identitas nasional itu terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu identitas dan yang kedua itu nasional. Identitas itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti jati diri. Yang bahasa Inggrisnya identity. Identity itu bisa diartikan ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seorang. Nah, itu yang melekat pada seseorang, ciri-ciri yang dapat membedakan antara lainnya. Dan yang kedua yaitu nasional. Nasional artinya itu menunjukkan kepada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar sekedar mengelompokkan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Artinya di sini identitas nasional yaitu jati diri dan ciri-ciri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional itu dapat dibentuk dari beberapa faktor yang meliputi primordial, sakral, tokoh Bhinneka Tunggal Ika, menunjukkan pada identitas-identitas sifatnya nasional. Karena ini bersifat buatan dan disepakati oleh negara Indonesia. Jati diri itu mencakup 3 unsur, yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan. Nah, kita balik lagi ke pertanyaannya, usaha apa yang dapat dilakukan sebagai warga negara untuk andil dalam menciptakan karakter? Nah, di sini sebelum kita membahas usaha apa saja, kita ambil contoh masalah identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana untuk menanganinya. Jadi di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu biasanya masyarakat saat ini banyak menghilangkan nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu yang poin pertama. Yang contohnya biasanya dulu itu sering bergotong royong, terus patuh membayar pajak, dan kepedulian antara satu sama lain. Namun sekarang itu kurang artinya di mana remaja sekarang kurang perhatian atau kepeduliannya terhadap bermasyarakat, sehingga remaja saat ini sekarang banyak yang bermalas-malasan. Seperti gotong royong pun itu jarang sekali yang ada pada masyarakat sekarang atau remaja-remaja saat ini tanpa disuruh. Biasanya kalau remaja dulu itu langsung datang tanpa disuruh. Tapi untuk sekarang itu sangat jarang untuk antusias dalam bermasyarakat. Artinya untuk menangani poin yang satu ini yaitu usaha yang terlihat di masyarakat, yaitu usahakan untuk bergotong royong itu sudah membangun rasa identitas nasional di bangsa Indonesia. Untuk lanjut, poin kedua yaitu nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan. Artinya di sini apa? Kita mempunyai 5 sila. Nah, di situ belum ada yang tertanam dalam diri warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.
Contohnya yaitu tindakan yang serba instan, tidak disiplin, tidak jujur, bermalas-malasan, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan. Nah, itu sudah melanggar dari mana sila kelima kita, yaitu Pancasila. Artinya di sini remaja saat ini belum menunjukkan dari 5 sila tersebut bahwa jati dirinya itu mempunyai identitas nasional begitu. Untuk menanganinya yaitu kita rajin-rajin disiplin, seperti contohnya datang ke kelas tepat waktu atau bekerja tepat waktu, tidak terlambat. Dan setelah merokok atau setelah jajan itu sampahnya dibuang di tempat sampah. Itu salah satunya untuk menumbuhkan identitas rasa nasional kita. Untuk poin yang ketiga yaitu rasa nasionalisme dan partisipasi. Nah, poin ketiga ini rasa nasional dan partisipasi seorang pemuda saat ini itu sudah luntur dan memudar. Dia lebih menghargai cerita negara asing atau bangsa asing dibandingkan bangsa sendiri. Contohnya yaitu seperti tarian-tarian Korea atau nyanyian-nyanyian bahasa Inggris dari negara asing. Tanpa disadari dia telah menghilangkan identitas nasional dia. Harusnya kita sebagai bangsa Indonesia itu bangga terhadap tanah air kita yang mempunyai artis-artis dan lagu kebangsaan. Seharusnya pemuda sekarang lebih dikenalkan oleh musik-musik daerah atau lagu kebangsaan sendiri, bukan kebangsaan lain. Yang poin keempat yaitu lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Artinya di sini lebih mengutamakan daripada negara asing, daripada tanah airnya sendiri. Contohnya yaitu seperti menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Jepang, walaupun bahasa Inggris itu bahasa internasional yang sangat diperlukan saat ini. Tapi setidaknya kita harus menggunakan bahasa Indonesia dalam sehari-hari tanpa harus menghilangkan suku kata bahasa Indonesia dan belajar dengan baik perkataannya gitu. Poin yang terakhir yaitu menyukai simbol-simbol asing daripada lambang simbol bangsa sendiri. Artinya di sini pemuda-pemuda sekarang, anak-anak sekarang lebih mengapresiasi atau lebih gemar keluarga negara asing dibandingkan negara kita sendiri. Nah, dari situ 5 poin yang saya bisa jelaskan. Artinya semua unsur formal di identitas nasional, baik yang langsung maupun secara tidak langsung, seharusnya warga negara Indonesia dapat menerapkan dan perlu dipahami. Bukan hanya dipahami saja, tapi dapat diamalkan atau diperlakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.